Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini ramai juga yang ditanyakan oleh teman-teman kita, iaitu tentang tiket penerbangan. Apakah kalau kita sudah booking dan rupanya kita tidak jadi terbang, apakah tiket itu hangus atau tidak? Bagaimana jawabannya? Layan ni dulu. Jadi teman-teman semua, berkenaan dengan tiket pesawat ini khasnya kepada AirAsia ya. Karena kita sudah beberapa kali dilanjutkan PKP di Malaysia ini, dan mungkin di antara teman-teman ini sudah banyak yang tercancel penerbangan karena AirAsia tidak bisa terbang. Perlu diingat bahawa AirAsia bukan maskapai flag merah. Jadi AirAsia perlu mendapat izin dari kerajaan Malaysia atau pemerintah Indonesia untuk terbang. Jadi bagi kita yang telah memesan tiket ini, apakah tiket itu bisa kita gunakan kembali atau duitnya bisa kita ambil lagi? Jadi begini, pembelian tiket ini ada dua kategori ya. Ada yang beli di ejen atau agen, ada yang beli secara online. Jadi teman-teman yang beli tiket AirAsia di ejen atau agen, itu solusinya adalah mesti datang ke agen tu lagi atau ke ejen tu lagi. Tujuannya adalah supaya kita mencari solusi apakah tiket yang hangus ini, tiket yang tidak jadi terbang ini bisa kita gunakan kembali. Jadi ada beberapa ejen yang kata teman-teman ini, kebetulan ejen ini baik dan mereka ni bisa uruskan. Ada yang ingin tukar jadual, contoh dimajukan ke bulan 7, bisa. Jadi kalau seandainya ejen minta tambah duit, kita bandingkan saja. Contoh tiket yang pertama, tiket yang awal itu kita harganya RM200 ya. Dan rupanya nanti bulan 7 harga tiket itu RM300. Bermakna kita akan menambah RM100. Jadi kalau ejen itu minta tambah, kita mesti tambah ya, karena itu apa kata ejen, kita mesti ikut. Dan untuk memastikan harga tiket ini, kalau kita beli di ejen ini, teman-teman bukalah aplikasi AirAsia. Sebelum ni kan saya ada membuat tutorial bagaimana cara beli tiket online seperti link di atas. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri jadwalnya. Kalau bagi teman-teman yang tidak bisa booking online ini ya, jadi lihat saja, lihat harga tiket, nanti beli di ejen. Jadi nanti kita bisa bandingkan harga secara online atau harga beli di ejen. Jadi nanti kita akan lihat apakah ejen ini menipu atau mungkin nanti jujur. Tapi yang perlu kita ingat, harga secara online dan harga ejen itu tidak sama ya, pasti ada berbeda sedikit. Tapi kalau kita mau beli tiket secara sesuai dengan harga yang ada tertera di aplikasi AirAsia atau di website AirAsia, kita belilah secara online. Itu yang pertama ya, kita beli tiket di ejen. Yang kedua, kita beli tiket secara online. Online ini lebih mudah sebenarnya, karena dengan kita beli secara online ini, kita bisa menukarkan jadual yang telah hangus ini, jadual yang tidak jadi terbang ini, secara dua cara. Yang pertama bisa dengan credit account atau dengan ubah jadual, yang mana cara ini pernah saya bagi tutorialnya pada video ini ya. Jadi di situ saya dah jelaskan bagaimana kita membuat credit account atau ubah jadual. Yang mana sekarang pun untuk credit account ni diperpanjang ya. Yang sebelum ini 1 tahun, sekarang credit account ni menjadi 2 tahun. Apa maksud credit account ni? Maksudnya kita seperti saldo. Contoh nanti kita dah booking tiket yang pertama RM300 hangus, lepas tu tidak jadi terbang kan. Yang kedua kita booking RM400, dah RM700 hangus juga. Jadi RM700 ini yang pernah kita booking sebelumnya, duit kita aman kalau kita buat credit account. Tapi kalau teman-teman biarkan saja, itu tidak akan jadi credit account ya. Sebaiknya teman-teman yang belum buat credit account ni buat secepatnya, takut nanti tidak bisa dibuat lagi. Jadi untuk credit account ni berlaku sampai 2 tahun semenjak teman-teman beli tiket selama corona ini ya. Sedangkan cara yang kedua adalah untuk secara online ni bisa ditukar dengan ubah jadual. Yang mana ubah jadual ini bisa kita buat ubah jadwalnya sampai 31 Oktober 2020. Jadi nanti dah masuk bulan November, kalau kita ingin buat ubah jadwal ini tidak bisa lagi. Jadi teman-teman masih bisa ubah
jadwal ini ke tanggal mana atau ke tanggal berapa teman-teman akan berangkat. Tapi ingat ya, ubah jadwal ini hanya bisa rute yang sama. Contoh saya nanti KL Pekanbaru, jadi nanti hanya bisa untuk KL ke Pekanbaru digunakan ubah jadwal ini. Lain dengan kredit account. Kalau kredit account ini bisa kita gunakan selagi kita terbang bersama AirAsia. Jadi itulah teman-teman, tiket yang sudah kita beli dan tidak jadi terbang ini dia tidak akan hangus, kecuali kalau kita biarkan saja, itu memang akan hangus. Tapi kalau kita datang ke ejen, kita ubah secara jadwal, kita ubah dengan secara kredit account, maka tiket tadi atau duit tadi tidak akan hangus begitu saja. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan share ini bermanfaat. Jadi kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.